Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Agung Budiartati. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tutorial menulis cerpen berbantuan gambar. Cerpen itu adalah sebuah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan istimewa yang dialami oleh tokoh cerita. Kecenderungan sebuah cerpen ini adalah dalam bentuk narasi fiktif. Ceritanya pendek, cenderung padat, dan langsung pada tujuan dibandingkan dengan karya-karya yang lain yang lebih panjang daripada cerita seperti novel. Untuk itu, sebelum kita menulis cerpen, kita harus memahami dulu apa sih unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, sebelum menulis, teman-teman harus menentukan temanya atau gagasan cerita. Gagasan cerita yang dimaksud adalah gagasan yang akan teman-teman pilih untuk mengembangkan cerita tersebut. Sebagai contoh, gagasan adalah tentang kebersihan sekolah atau tentang gerakan kemanusiaan atau tentang mulianya sang ibu. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah penentuan tokoh dan penokohan. Dalam sebuah cerpen, perlu ditentukan adanya tokoh utama, yaitu tokoh yang terlibat langsung dan sering diceritakan oleh tokoh-tokoh yang lain. Tokoh utama ini adalah tokoh senter penggerak cerita. Selain tokoh utama, maka perlu dipilih tokoh-tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama untuk menggerakkan cerita tersebut. Ketika berbicara tentang penokohan, hal ini berarti pelekatan karakter tokoh terhadap tokoh utama atau tokoh tambahan. Ketika saya memilih tokoh si Andi, berarti saya harus memberikan watak tokoh si Andi itu bagaimana. Sebagai contoh adalah Andi anak yang ramah, suka berderma, tidak suka berkelahi. Selanjutnya, kita perlu menetapkan karakter tokoh tambahan. Sebagai contoh di situ adalah si Ali. Si Ali tokoh yang suka usil terhadap tokoh utama. Si Ali suka berbohong, atau bahkan si Ali suka mengadu domba tokoh utama dengan tokoh tambahan yang lain. Nah, setelah menetapkan tokoh dan penokohan, maka teman-teman perlu menetapkan alur cerita yang bagaimana yang akan dikembangkan dalam cerpen tersebut. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin bercerita tentang cerita tersebut harus bergerak dengan cara mengulang
masa lalu agar hadir ke masa kini, atau teman-teman hanya ingin menggerakkan cerita itu untuk menuju ke masa yang akan datang. Jadi teman-teman harus menetapkan bahwa alur itu alur mundur atau alur maju, bahkan bisa jadi alur yang dipilih adalah alur campuran, alur maju dan alur mundur. Selanjutnya, yang penting lagi adalah teman-teman harus menetapkan di manakah latar cerita tersebut. Latar cerita tentang bagaimana cara tokoh utama dan tokoh tambahan terlibat dalam sebuah konflik. Sebagai contoh, latar ada di taman, ada di pasar, ada di rumah, ada di jalanan. Dan yang terpenting, ketika berbicara tentang latar cerita, ada latar tempat seperti yang saya sebutkan tadi, ada latar suasana. Sebagai contoh, suasana mencekam, haru, bahagia, mengharukan, dan seterusnya. Selain itu, adalah latar waktu. Ketika berbicara tentang latar waktu, maka bisa digambarkan tentang waktu siang hari, pagi, malam, atau berkenaan dengan jam-jam ketika tokoh utama dan tokoh tambahan terlibat konflik dalam cerita. Nah, latar cerita sudah dijelaskan. Selanjutnya bergerak tentang sudut pandang pengarang. Ketika berbicara tentang sudut pandang pengarang, teman-teman harus menetapkan bahwa teman-teman akan memilih sebagai pengarang yang terlibat aktif dalam cerita, atau pengarang cukup sebagai observer cerita. Dalam artian, apakah pengarang sebagai sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata aku, berarti pengarang adalah tokoh utama juga dalam sebuah cerita itu, atau pengarang hanya berdasarkan sudut pandang orang ketiga. Pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, atau bahkan menggunakan nama tokoh-tokoh cerita selain tokoh aku. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus memperhatikan apakah cerpen itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa asing. Ketika sudah memilih bahasa-bahasa tersebut, gunakanlah tata bahasa seperti yang dikenakan pada bahasa-bahasa yang dipilih oleh teman-teman tersebut. Dan jangan lupa gunakan ejaan penulisan yang tepat. Selanjutnya adalah yang menarik adalah amanat cerita. Amanat cerita yang dimaksud adalah bahwa cerpen itu memiliki pesan-pesan moral agar pembaca mengetahui atau bahkan pembaca ikut tergerak mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang tersebut. Sebagai contoh, mengajak pembaca untuk menjaga kebersihan lingkungan, atau mengajak pembaca untuk
saling berempati terhadap penderitaan orang-orang di sekelilingnya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah mari kita perhatikan gambar berikut. Kita coba untuk memilah-milah detail gambar-gambar ini agar menjadi sebuah cerpen yang utuh. Kita lihat, ini ada dua anak. Mungkin kita bisa memilih salah satu gambar ini ya teman-teman ya. Saya memilih dua anak yang sedang membersihkan lingkungan. Katakanlah saya memberikan nama laki-laki adalah tokoh Andi, yang perempuan adalah Sinta. Saya memberikan watak Andi. Andi suka menjaga kebersihan lingkungannya. Dengan senang hati suka membantu siapapun juga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Namun terkadang Andi adalah anak yang ceroboh, tidak tepat menempatkan sampah sesuai dengan golongan sampahnya. Sementara si Santi, saya berikan dia watak anaknya periang, ringan tangan, dan suka membantu orang tuanya, dan suka menjaga lingkungan di sekitarnya. Nah, tokoh dan penokohan sudah disebutkan, maka selanjutnya adalah saya menetapkan alur ceritanya, alur maju. Selanjutnya adalah di sini saya mendata tentang setting atau latar cerita. Latar cerita adalah di sebuah rumah, di halaman rumah, di taman rumah, suasananya ceria. Latar waktu adalah pagi hari. Nah, selanjutnya saya akan bercerita tentang sudut pandang pengarang. Ketika saya sudah menyebutkan bahwa tadi adalah tokoh dengan nama-nama tersebut, maka sudut pandang pengarang adalah sudut pandang orang ketiga. Saya mendata lagi. Amanat cerita yang ingin disampaikan adalah jagalah kebersihan lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya mari kita analisis cerpen yang sudah saya buat, namun berbeda dengan gambar yang sudah saya ceritakan tadi, dengan harapan teman-teman bisa mengenali bahwa dalam cerpen tersebut ada unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, teman-teman, ini adalah contoh cerpen berdasarkan gambar yang saya pilih. Saya memilih gambar ada laptop, ada bolpen, ada buku. Saya menetapkan judul adalah mengapa juga. Judul saya tetapkan setelah saya menulis cerpen secara utuh, baru judul saya pilih dengan tepat berdasarkan isi cerpen tersebut. Baiklah, kita analisis bersama ya. Untuk mengawali sebuah cerpen diharapkan tidak mengawali dengan bahasa yang klise. Bahasa yang klise, bahasa yang bagaimanakah itu? Bahasa yang biasa saja. Bahasa yang tidak membuat pembaca untuk tertarik membaca cerpen yang kita tulis. Jadi buatlah bahasa yang sekiranya
adalah sebuah pemberontakan atau konflik, baik konflik fisik atau konflik batin, yang disampaikan dalam bahasa yang indah. Sebagai contoh di sini, masih saja selalu begitu, masih belum usai juga rupanya. Gak tahu kenapa tulisan-tulisanku kok tidak berkembang? Ya, bisikku dalam hati. Nah, ini adalah konflik batin tokoh cerita. Meskipun berkali-kali aku menulis, masih saja lembaran kertas itu abadi dalam tong sampah. Sudah kutata meja dengan rapi, lampu meja telah kunyalakan, radio tak lagi kudengarkan, sebab aku ingin konsentrasi. Esok hari, aku harus mengumpulkan karya cerpenku pada guru bahasa Indonesiaku, Bu Luki. Nah, coba terka, tokoh cerita ini adalah tokoh utamanya siapa? Ya, betul, tokoh aku. Ketika dikatakan tokoh aku, berarti sudut pandang pengarang adalah sudut pandang orang. Ya, betul, sudut pandang orang pertama. Nah, selanjutnya tokoh tambahannya siapa? Tokoh tambahannya Bu Luki. Bu Luki sebagai seorang guru bahasa Indonesia. Mari kita lihat selanjutnya. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui karakter tokoh aku dan Bu Luki? Kita perhatikan cerita selanjutnya ya. Ya, bayangan Bu Luki jadi menghantuiku. Maklum, Bu Luki terkenal sebagai sosok guru yang disiplin kerja dan disiplin waktu. Nah, di sini istilah disiplin kerja dan disiplin waktu menandakan bahwa pengarang itu memberikan watak tokoh Bu Luki secara langsung. Dalam arti, pengarang langsung mengatakan bahwa Bu Luki itu adalah guru yang disiplin kerja dan disiplin waktu. Dan kita lihat lagi bahwa ada tokoh utama di sini, karakternya ada kekhawatiran. Berarti tokoh utama memiliki tokoh mudah khawatir. Selanjutnya adalah ada kekhawatiran lagi, tokoh utama khawatir terganggu konsentrasinya. Nah, ada lagi juga tokoh utama merasa suka pusing karena beberapa tulisannya sering dicoret-coret oleh Bu Luki. Dari sini kita bisa melihat setting suasana. Kira-kira suasananya bagaimana, teman-teman? Ya, betul. Suasana adalah suasana serba kecemasan yang dilanda oleh tokoh utama. Apakah di sini sudah terlihat setting tempat, setting waktu? Oke, mari kita cek lagi ya. Ku coba memaksimalkan konsentrasi. Aku bertahan untuk menemukan ide cerita. Rupanya rak buku ibuku menarik perhatianku. Nah, di sini sudah masuk ada rak buku ibuku. Jumlahnya tak terhitung. Kira-kira rak buku ibuku ada di mana ini? Ya, betul, di rumah. Ini berarti latarnya adalah
di rumah. Selanjutnya, cerpen rupanya ku baca dan ku baca. Akhirnya aku sudah menemukan ide, tapi tak boleh mencontek isi ceritanya. Selanjutnya, masih saja kita lihat sejam sudah berlalu. Nah, ini berarti ada latar waktu. Sejam sudah berlalu. Ada 3 latar sudah masuk ya. Berawal dari pertanyaan tokoh cerita, ya itulah cara pengembangan penulisan cerpen. Seperti yang dikatakan Bu Luki, masih ku ingat. Nah, ini masuk dalam alur cerita. Alur cerita apakah ini teman-teman? Alur cerita mundur. Betul sekali. Karena di sini ada kata penanda masih ku ingat. Ya, jangan pernah memulai cerita dengan kata pada suatu hari atau pada zaman dahulu. Itu semua bahasa klise. Seperti yang disampaikan oleh siapa? Oleh Bu Luki. Nah, inilah yang dikatakan bahwa alur yang digunakan alur mundur selain alur maju. Tulisan-tulisan pun mengawali dengan baik. Akhirnya si tokoh tersebut dapat menulis dengan baik. Esok harinya Bu Luki kembali mengatakan bahwa tugas menulis cerpen segera dikumpulkan. Hal ini sebagai penanda bahwa alur yang digunakan adalah alur maju. Selain itu, meja kerjanya dipenuhi buku-buku tugas kami. Ini berkenaan dengan latar apa, teman-teman? Ini berkenaan dengan latar cerita di mana? Di kelas, ya. Di kelas. Nah, selanjutnya apalagi? Akhirnya yang terjadi adalah tokoh aku sudah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, dari sini teman-teman, ternyata cerpen yang dibuat ini sudah memenuhi unsur intrinsik cerpen. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman bisa membuat cerpen dengan baik. Hal yang terpenting adalah jangan ragu untuk menulis pengalaman-pengalaman indah dalam sebuah cerpen dengan bahasa sendiri. Tidak harus dengan bahasa Indonesia, namun bisa disisipi dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, kiranya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.